rumah kontrakan ini deketin kamu. Ya dia baik banget mas, dia baik banget, dia pengertian. Assalamualaikum. Loh. Aku sakit hati bersama Dedi. Dia udah ngerebut semua pacar aku. Dan sekarang aku sayang sama dia. Dan dia mau direbut juga sama Dedi. Pelapor kita kali ini namanya adalah Lia. Lia curiga kalau calon suaminya sudah memiliki istri. Ini rumahnya benar? Bener mas, ini rumahnya Ini Lia. ya? Lia. Ada orangnya nggak sih? Lia. Siang, Assalamualaikum. Sampainya di sana, kita ketok rumahnya, tidak ada yang nyaut. Assalamualaikum. Siang. Misi. Lia. Namun tiba-tiba di belakang kita muncullah seseorang laki-laki yang mengendarai motor. Dia adalah saya ingat ini orang, saya pernah ketemu di mana sampai saya ingat dia itu adalah anaknya dari target yang pernah kita selidiki di Playboy Zaman Now 3 atau 4 bulan yang lalu. Aku udah 2 kali. Oh ya, oh anak Pak Sukijo lo ya? Oh iya. Lalu ngapain di sini? Ya, saya harus nanya sama Mas Buya. Ngapain Mas Buya ada di sini? Loh, ini klien kita ya? Iya, Lia. Lia. Saya udah janjian sama Lia. Tiba-tiba datanglah seorang wanita dan ternyata itu adalah Mas Uya, aduh Mas Uya. Nah ini dia. Lia. Ini Lia. Ini Lia. Ini rumah kamu bener kan? Iya Kita benar. nggak salah rumah ya? Ah, betul. Nah, kamu dari mana? Jadi aku dari rumah tetangga aku. Loh, hubungan kamu sama Lia apa? Lia menarik Abi, ngobrol menjauh dari kita, namun kita melihat ada sesuatu yang serius yang mereka bicarakan tanpa kita nggak boleh tahu mereka ngomong apa. Udah maaf, ini jadi apa nggak ya kita? Karena kalau Jadi Mas ya, udah pulang kan? Udah pulang. Pak Sukijo itu dulu mengawini pacar anaknya sendiri. Dan dulu anak itu adalah Abi. Mas masuk aja Mas Uya, silakan. Jadi kita langsung masuk nih? Iya. Ngapain Abi bisa ada di sini? Apa hubungannya dengan klien kita? Abi itu tadi pacar? Bukan tadi teman saya. Oh teman kamu. Ntar ini doang. Abi pergi, kita masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itulah Lia menceritakan tentang masalahnya. Ya, jadi ceritanya, oke, maksudnya Lia ini ngelaporin, bukan ngelaporin cowok tadi kan? Karena Abi itu kita pernah kenal tuh dulu. Ya, oke, ya udah, oke, lupakan. Jadi bukan dia ya? Bukan Mas. Oke, maksud ceritanya apa? Jadi kan aku kontrak di sini Mas. Aha. Yang punya kontrakan ini, Oh ini kamu rumah kontrakan. Terus yang punya rumah kontrakan ini ya dekat sih Mas sama aku. deket sama kamu pacaran. Jadi ternyata memang Lia itu sedang berpacaran atau berhubungan dengan seorang laki-laki dewasa, di mana pacarnya itu atau calon suaminya itu adalah pemilik rumah yang dia tempati sekarang. Oke, yang suka sama dia tuh kamu yang suka sama yang punya rumah kontrakan ini, apa dia juga suka sama kamu? Apa emang saling suka? Dia pertama deketin aku sih Kak. Oh, yang punya rumah kontrakan ini deketin kamu. Ya dia baik banget Mas, dia baik banget, dia pengertian. Sampai dewasa banget lah Mas. Oke, terus masalahnya apa? Saya ini sih Mas, curiga apa dia punya istri atau Oh, soalnya belakangan ini Mas, aku banyak dapet teror. dapat teror. Dan saat kita lagi bicara soal teror, tiba-tiba dari luar masuklah seorang. Assalamualaikum. Loh. Pak Sukijo. Wah bener nih feeling saya nih, ada hubungan dengan Pak Sukijo. Saya bingung, Pak Sukijo ini siapanya Lia? Apa jangan-jangan dia bapaknya atau siapa? Ini siapa ini? Hah? Buya. Loh, saya kaget Pak. Saya udah berapa kali ngomong ya, jangan datang ke sini. Saya nggak mau ngeliat muka Mas Buya. Apa urusannya? Jangan kebiasaan Iya, maaf. Ini anak ini bapak kamu berdua? Paten saya. Hah? Paten. Waktu gue ngeliat sendiri ya, gue kaget dong. Ternyata calon suaminya itu adalah
laki-laki yang udah tua dan rambutnya putih. Mas Uya jangan kebiasaan ya. Saya minta saya hitung sampai 5, tinggalkan tempat itu. Jadi Pak Sukijo ini adalah calon suaminya Lia. Lapor kita yang diceritain, waduh. Lagi-lagi saya ketemu Pak Sukijo karena saya ingat beberapa bulan yang lalu waktu saya nyelidikin Pak Sukijo. Pak Sukijo tuh benar-benar marah sama saya. Ingat waktu dia pernah ngusir saya? Ini rumah saya. Iya, iya. Tolong Pak, paket ini juga keluar dari rumah saya. Dia ngelihat saya lebih marah lagi. Waduh, saya juga terus terang keder ngelihat dia. Takut, Bapak. Jangan banyak bicara. Saya nggak mau ngelihat yang namanya Uya dimanapun, di TV manapun saya nggak mau. Ya susah juga ngelawan orang tua ya. Orang tua marah-marah masih kita lawan. Kamu kan mau sudah kamu nikah sama saya kapan? Masukin laki-laki. Maksudnya orang ini. Iya, dia tahu cerita tadi. Oh, ini mah kasus dulu. Saya sampai mati nggak akan mau ketemu yang namanya Uya. Saya minta jangan lagi mengganggu calon istri saya dan jangan mengganggu keluarga saya. Kita diusir keluar dari rumah tersebut. Keluar sekarang. Ini calon istri saya, tahu nggak? Jangan pegang-pegang saya juga, Pak. Saya udah nikah. Saya minta keluar. Daripada saya ketemu kamu lagi, lebih baik saya mati. Oh, gitu. Iya. Ya udah nanti kita ketemu lagi begitu, Pak. Kita putuskan kita nunggu aja di dalam mobil. Dek, sini. Bukan. Saya nggak ada urusan sama kamu. Sini. Aku mau ngomong sama kamu ya. Menurut gue nih aki-aki sih bener-bener genit ya, karena gue sempet mau pergi dari situ, dia marah-marah sama Mas Uya, tapi bisa-bisanya dia masih sempet megang tangan gue. Aku pesen sama Uya, jangan ganggu keluarga saya, jangan ketemu muka saya. Masalahnya bahaya kalau Uya sampai ketemu saya. Mas Uya tuh sebenarnya kenal gak sih? Kenal, dia tuh target kita dulu. Jadi dulu pelapor kita namanya kalau nggak salah Tari. Tari itu ternyata adalah istrinya dia, ngelaporin Pak Sukijo. Tari itu dulu adalah mantan pacarnya Abi, anaknya tadi kita ketemu tadi. Ya kan, Tari itu kawin Mas Pak Sukijo. Tapi di tengah perkawinan mereka, Pak Sukijo itu ya macarin lagi tunangannya anak yang baru. Kalau dilihat dia, Apa? Ini berantem tuh Hah? kayaknya. Saat kita lagi nunggu, tiba-tiba di belakang mobil kita lihat Pak Sukijo dengan Lia itu sedang berantem di depan rumah. Lagi pula ngapain sih si Lia? Siapa namanya tadi? iya, Lia ya? iya. Tapi ini pakai apa nih orangnya? Dari dulu pacarnya muda-muda, istrinya muda. Oh tapi dulu dia mobilnya Alphard, sekarang sedan, bangkrut kali ya? Iya. Mas Oke, kita ikutin. iya kita ikutin Pak Sukijo, kita ikutin. Tapi kok Mas kenal sama Mas Jo sih? Aduh, gimana ceritanya? Dulu kita punya klien kayak kamu nih, ya. Namanya Tari. Dia itu istrinya Pak Sukijo. Dia minta diselidikin si suaminya ini. Aduh, ceritanya Nah, panjang jangan-jangan sih. si Tari ini yang diceritakan oleh si Pak Sukijo bahwa udah meninggal ya? Iya Tari, aku tahu Tari. Ya dia mantan istrinya tuh sudah meninggal juga Mas. Oh, jadi setahu kamu, istrinya dia itu bilang ke kamu udah meninggal. Iya. Namanya Tari. Nah, Tari itu klien kita dia baru 3-4 bulan yang lalu. Dan pada saat itu seingat saya, dulu itu dia mengusir istrinya, Tari kalau nggak salah namanya. Namun menurut dia, Pak Sukijo itu memang cerita kalau dia pernah punya istri namanya Tari. Tapi kata Pak Sukijo kalau istrinya itu yang namanya Tari udah meninggal. Dan kamu mau tahu nggak? Tari itu istrinya Pak Sukijo ya. Dulu itu sebelumnya itu adalah calon istrinya Abi yang tadi datang ke rumah kamu. Tapi yang aku bingung bisa-bisanya gitu ya seorang Pak Sukijo yang ngelaporin dia tuh banyak ya ternyata ya. Iya, padahal udah ya ampun. Aku tuh rindu sosok bapak Mas. Dan dia tuh perhatian banget, baik banget. Menurut gue, lo kalau rindu sosok kakek baru ketemu dia. Kalau rindu sosok bapak kan masih banyak bapak-bapak lain yang lebih muda. Contohnya gue gitu kan. Maksud Mas apa? Oke, sekarang gini, pertanyaan gue satu deh. Kalau emang lo udah nyaman, lo udah sayang, dia juga udah ngajak nikah lo, terus alasan lo ngelaporin dia tuh apa? Karena
semenjak mau dekat pernikahan kak, ada yang neror aku kak. Neror, kayak apa nerornya? Dan dia pun mulai bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Teror apa yang dialami. Teror gimana? Aku ada contoh. Aku dikasih ini nih mas. Dan dia pun mengeluarkan sebuah kertas dan itu adalah bukti teror yang selama ini dialami. Serem banget gambar ini. Sendirian ini membunuhku. Jadi kamu diteror gimana nih? Ada yang ngirimin kamu gambar-gambar kayak gini? Iya tiap hari depan rumah kak. Dan menurut kamu ini pasti dari orang yang berhubungan dengan Kijo ini. Jadi aku curiga mas, siapa tuh memang mungkin dia ada istri atau gimana gitu. Iya, curigaan lo sih kita baru sedikit aja sih, gue udah yakin pasti benar. Kita ngikutin dia, ternyata dia berhenti di suatu kafe. Nah, ini berhenti di apa nih, kafe? Kita nggak tahu dia mau makan atau mau ketemu sama siapa. Coba deh, ada tim satu. Kalau gue turun nggak mungkin dong. Akhirnya gue juga minta tolong ke tim untuk ada tim yang turun dan ngedeketin audio supaya gue bisa dengar percakapan mereka. Apa kabar? Kemana tuh ya? Kemana aja? Nah, lo kenal nih cewek ini? Tahu mas, ini mas sekretaris pengacaranya mas. Oh, dia sekretarisnya pengacaranya. Nah ini dokumen-dokumen untuk kamu. Boleh. Ini sekretarisnya, tapi pengacaranya nggak ada, cuma sekretarisnya doang. Harusnya kan ketemu sama pengacaranya dong, bukan sama sekretarisnya dong. Ya mungkin lagi ngurusin dokumennya aja kan. Coba kita dengerin dulu omongannya apa deh. Terus yang rumah itu gimana? Loh, saya kan orang kaya. Ya nggak mungkin nggak jadi lah. Nah lama-kelamaan gue lihat, nah baru mulai ada yang aneh nih. Dia mulai kayak apa ya, genit, ngerayu. Emang kamu mau dibeliin rumah? Mau lah. Loh, Kok ngomong gitu sih? nah ya kan, gue bilang, nah ini affair nih. Pondok Indah. Aduh mas, mending Apa jangan-jangan dia sama semua cewek yang dideketin ngiming-ngimingin beliin rumah. Nah tuh, gila deketin tuh Nesa. udah mas, aku mau turun aja tuh mau nyamperin. Di situ dia udah nggak tahan dan dia ngajak kita untuk langsung ngelabrak. Akhirnya kita turun. Ya. Terima kasih. Apa lagi sih mas? Tapi tadi mas ngapain genit-genitin dia bilang mau kasih rumah segala. Iya, kita dengar. Pas Kijonya ngeles, dia nggak ngaku bahwa dia ngomong seperti apa yang tadi kita dengar. Saya nggak bilang beliin rumah. Oh, kita dengar kok dari tadi, kita dengar. Kamu salah dengar saya. Enggak mas, saya nggak salah dengar. Tadi aku dengar banget mas mau kasih dia rumah kan. Saya bilang ini berkas untuk ngurus surat-surat rumah. Bukan saya beliin rumah apa ngurus. Kita- Pakai pegang-pegang tangan. Iya. Namanya persahabatan. Gak lama kemudian dia juga marah-marah ke kita diusir, apalagi terutama dia benci banget sama Mas Uya. Pokoknya gini ya mas, aku gak suka lihat namanya udah-udah. Lihat muka kamu tuh kayak mau muntah deh. Ya, ini siapa? Oh, saya sih yakin. Jangan-jangan pas Kijo dengan wanita tadi ada hubungan. Cuman kayak wanita tersebut menutup-tutupi. Itu menurut feeling saya sih ya. Aduh sorry ya mas, saya nggak ikutan, saya nggak mau ini deh. Ini bukan urusan saya, sorry ya. Loh. Nanti mas pergi aja lah. Ya ini punya ini bikin masalah terus. Pulang pak. Ya apa lah. Bapak saya nyuruh saya pulang. Punya jangan sampai ikut campur urusan saya ya. Tolong kasih tahu. Ya, saya kamu lagi. Pokoknya nggak mau tahu. Ya kenapa Bapak megang-megang dia? Lu kan namanya pergaulan. Akhirnya kita diusir, kita mutusin untuk kita langsung masuk ke mobil dan kita tetap ngikutin dia kemana dia pergi. Mas tadi aku nggak nyangka dia genit kayak gitu. Iya, lo udah kegeeran bilang katanya mau rumahnya buat lo segala macam. Tapi ini arah menuju mana? Kantornya? Contohnya yang ini nih mas, bener nih. Yang ini kantornya? Ini. Yang ada cewek berdiri itu? Oh iya. Itu ceweknya nyamperin. Saat pas Kijo turun, tiba-tiba kita melihat
wanita yang memakai pasmina di depan kantor Pak Sukijo meluk Pak Sukijo. Dulu. Gambar dulu. Kita kejar. Karena saya bingung nih, mesti ngomong Pak Sukijo apa ngejar cewek tersebut. Tapi ya udah, saya pikir yang lebih prioritas adalah kita penasaran siapa cewek tersebut. Karena dia menutup mukanya, kayak nggak mau diketahui. Seperti pelapor kita yang namanya Tari yang dulu ngelaporin Pak Sukijo, istri mudanya Pak Sukijo. Tapi apa iya apa bukan ya, karena mukanya ditutup. Mana tuh? Mana nih? Hah? Bukan Mas jadi Kita lihat ada orang nggak pakai tutup muka gitu, Tadi lari lewat sini. Apa? Loncat ke sini? loncat. Loncat, ini kan beling-beling. Loncat. Dan menurut pengakuan orang-orang yang ada di situ, dia ngeliat cewek tadi loncat. Padahal itu ada beling-beling di tembok tersebut. Mas nggak lihat cewek tadi, Mas? Loncat ke sini, loncat. Dan saat saya lihat ke bawah, itu tinggi banget. Tinggi amat loh ini. Hah? Hah? Loncat gitu. Sangkain maling. Yaudah kita balik dulu deh ya. Tapi tadi tim udah ada yang ngawasin Pak Sukijo. Makasih Mas ya. Makasih ya Mas. Tim berhasil mengikuti Pak Sukijo sampai akhirnya Pak Sukijo katanya berhenti di sebuah rumah. Kita diberi share location. Ini jangan rumah ini. Ini agak serem gitu. Tanya deh, tim kita mana sih? Ngumpet. Tim monitor tim. Sampai di sana kita melihat rumah yang besar, tapi looknya, bentukan rumahnya menyeramkan buat saya, kayak tidak terawat. Mas, mau tanya. Mas, ini rumah, kebetulan rumah siapa Mas? Rumah paling ini Kak, paling aneh Kak. Aneh? Iya. Aneh kenapa? Paling sering ada kakek-kakek pakai bawa mobil pakai Oh, kakek-kakek iya. rambut putih. Iya. Terus sering ada suara-suara aneh juga. Wah, iya. Kayak ada kadang kedengaran. Dengan suara, suka dengar suara apa Pak? Cewek nangis dalam sini. Menurut tetangga tadi juga rumah ini menyeramkan. Tetangga sekitar pun takut kalau lewat rumah tersebut. Lihat ini. Ini rumah kayak nggak terawat deh, lihat tuh. Daun-daun kering dibiarin. Lihat kan? Kayak rumah kosong ya Mas. Lu kok peluk-peluk gue sih? Kan Mas yang meluk aku. Kan kamu tadi. Mas Uya yang meluk. Punya apa sih tadi? Apa keluar rumah? Kita tunggu di dalam mobil, kita suruh mobil mundur biar nggak ketahuan. Mas itu rumah apa sih? Mas serem banget. Jadi kita juga nggak tahu kenapa Pak calon suami lo ada di situ. Tiba-tiba nggak lama Pak Sukijo keluar dari rumah tersebut sendirian. Itu Mas dia keluar Mas. Dia keluar. Iya, ikutin. Jaga jarak dulu. Stop. Dia berhenti. Jaga jarak. Jadi dia turun. Ini rumah siapa lagi nih? Nggak tahu, kok beda lagi sih. Oh gini aja, turun, nanti video call ke saya. Di depan rumah tersebut ada seorang ibu-ibu tua sedang duduk di kursi roda. Dan Pak Sukijo saya lihat dia menyuapi atau apa ya, memberi makan wanita tersebut. Iya, pelan-pelan, hati-hati jangan. Oke, kita lagi coba melihat. Ya. Lihat deh. Ada orang. Gede-gede nih. Lihat deh. Tuh. Ini siapanya ya? Masalahnya Tari itu emang dulu klien kita istrinya dia. Tapi waktu dulu kita selidiki dia, ternyata dia masih punya istri di kampung dan katanya istrinya sakit-sakitan. Istri yang di kampung itu adalah ibunya Abi. Bapak minta maaf ya. Dia ngomong soal maaf loh dia. Mas aku mau turun. Kemana ya? Ampun bandel banget nih orang. Kita turun. Mas aku mau turun. Kemana ya? Ampun bandel banget nih orang. Kita turun. Dia pun turun. Dia melabrak Pak Sukijo pun kaget. Lebih kaget karena melihat muka saya lagi. Apa-apaan ini? Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga. Loh, tanya sama dia dong. Apa Mas? Nggak sama lagi lah, jelasin dulu dong.
keluar dari rumah ini urusan. Ya bapak kan mau nikahin dia, dia juga berhak tahu dong ini Ya siapa? Nggak mungkin ini ibunya bapak kan? Nggak mungkin kan? Bapak tadi ke rumah tua ya. Kita nggak tahu. Terus tadi bapak ke kantor ketemu sama siapa? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Lu nggak ada gimana orang kita ngikutin bapak? Bohong. Bohong ya, orang kita lihat pakai mata kepala kita sendiri, Pak. Jangan suka bohong ya maksudnya. Itu semua nonsen. Wah. Namun saat saya bicara sama wanita yang ada di kursi roda tersebut, wanita tersebut tidak bisa bicara. Nah sekarang ibu siapanya dia? Hah? Hah? Gak bisa ngomong, mas kayaknya mas. Kayaknya nggak bisa. Jangan ganggu ibu ini ya. Jadi siapa istri bapak? Jangan ganggu istri. Saya tidak akan menjawab. Ya, siapa wanita tersebut? Karena wanita tersebut juga tidak bisa bicara, dia bisa ngomong. Jadi Pokoknya ya saya minta. Saya hitung 1, 2, 3, tinggalkan rumah ini. ya ibu, Ayo pergi. Pergi. Apa urusannya udah kiai? Ayo keluar. Mas itu siapa? Mas itu bukan istrinya kan mas? ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas waktu dulu kita punya masalah sama dia bilang masih punya istri lagi sakit di kampung. Itu ibunya Abi. Lah dia pakai kesini lagi. Keluar. Akhirnya kita diusir, kita mutusin untuk kita langsung masuk ke mobil dan kita tetap ngikutin dia kemana dia pergi. Ini kayak tempat jajanan pinggir jalan. Jaga jarak. Dan ternyata Pak Sukijo ini berhenti di sebuah warung makan pinggiran. Itu bukannya Abi anaknya Sukijo lihat tuh yang di dalam. Nah di situ gue kaget, di situ ada Abi gue lihat. Tapi kenapa dia berantem sama Abi? Dia lempar apa tuh? Lempar uang. Loh, itu kan cewek yang itu kan cewek yang sekretaris pengacaranya kan? Apa hubungan sama Abi sama anaknya Pak Sukijo? Nah di situ Lia pun tambah bingung, dia juga emosi. Sebenarnya ada urusan apa sih mereka ini? Cewek itu ngasih map yang tadi ke anaknya Pak Sukijo. Akhirnya kita turun di situ, kita temuin mereka. Apa-apaan sih mas? Hah? Apa-apaan sih pakai kayak gini? Loh, kita nggak ngikutin lo. Dijelasin kok sama cewek lu. Cewek lu kayak posesif banget. Oh, orang ini bukan ceweknya dia. Tapi kenapa tiap ada dia gue diitilin mulu kayak Ini adalah ceweknya bapaknya dia. Jangan-jangan lo pacaran sama bapaknya dia. Mas kalau ngomong jangan. Ya karena tadi kita dengar dia dipegang, kita lihat dia dipegang-pegang tangan. Dan mau dibeliin rumah, ya kan? Kalian itu udah fitnah gue semua. Terutama lo ya. Lo jawab deh pertanyaan gue. Bener gak apa yang dibilang sama maksud ya? Semua itu fitnah. Gue cuma ngurusin gua ini temennya sekretaris bapak lo. Lo coba jujur bener deh. Ya gue tahu. Berarti selama ini lo tuh bohongin gue tau. Lo gak bisa campur ya dulu. Itu urusan kalian berdua ya udah. Nih bawa nih. Oke, sekarang apa? Lo sebetulnya apa sih urusan lo sama dia tadi apa? Gini mas, sebenarnya aku tuh ada niat lain juga. Jadi aku pengen deketin si Rezi sama bokap gue mas. Supaya apa? Jadi biar aku bisa deket sama dia. Kita sebenarnya nggak nyangka akhirnya Abi pun mengakui bahwa ternyata si perempuan ini adalah suruhannya Abi untuk mendekati dedinya alias si Pak Sukijo ini. Jadi supaya bokap lo ninggalin dia dan pacaran sama yang tadi. Iya, karena saya sayang sama dia. Ini semua kawan lo ha. Aku kayak gini, biar kamu tuh sadar. Aku tuh sayang sama kamu. Aku tulus. Lu ngapain buat hal-hal kayak gini sih? Bikin ruwet tau gak? Aku bukan bikin ruwet ya. Dulu, Dedi udah ngerebut semua tunangan aku. Dia udah ngancurin hidup aku. Sampai sekarang aku masih benci sama Dedi. Apa kamu gak benci sama Dedi? Demi Tolong. masa lalu Bi. Aku pengen kamu tuh sadar. Aku tuh sayang sama kamu tau. Udah ya Bi, aduh. Please. Udah Bi apa lagi sih? Aku tuh pengen kamu jadi milik aku. Aku nggak mau. Aku nggak rela kalau kamu jadi milik dia. Udah. Dia. Mas, bantuin saya
Apaan sih? Lia, Udah Bibi, udah Bibi. Dan akhirnya kita pun memutuskan untuk menyudahi hari pertama. Hari berikutnya kita jemput lagi Lia di rumahnya. Sampai di rumah Lia. Udah nyampe rumah lo. Ini Ini nih, ada apa nih? lo kok tuh Abi ada di situ? Kok kayaknya lagi berantem, Mas? Nah kan, berarti emang ini kayaknya cinta segitiga lagi nih. Ini cewek suka sama bapaknya, pacaran sama bapaknya, sementara anaknya suka sama cewek bapaknya. Tapi gue gak tau tuh, pesona si Pak Sugeng itu apa sih? Kayaknya anaknya aja kalah ya. Iya, padahal anaknya ganteng ya kan? Cuma mungkin anaknya belum mapan, Mas. Oh, iya bisa jadi sih. Dan anaknya nggak ke rumah serem itu. Iya sih, bisa jadi. Yuk, kita turun yuk. Kayaknya emang nasib Abi ini sial kali ya. Dia punya wajah ganteng, masih muda, namun perjalanan cintanya tidak semulus wajahnya. Pertama, pacarnya si Tari direbut oleh bapaknya sendiri, dinikahi oleh bapaknya. Dan setelah itu, dia tunangan dengan orang lain, ingat kan? Tunangannya juga berhubungan dengan bapaknya. Dan sekarang menurut saya bukan salah bapaknya sih. Bapaknya sedang berhubungan dengan Lia, dia ingin menikahi Lia, tapi Abinya naksir Lia, pacar bapaknya. Wah, Aduh, Bi, tolong dong. Lo nggak perlu marah-marah kayak gini. oke. Iya. Oke, maaf ya. Kita ada urusan sama Lia bukan sama kamu sih. Kamu sekarang di sini ngapain? ya saya bilang sama dia kalau saya itu suka sama dia. Ya, kita udah tahu kemarin di tempat yang kemarin juga kita udah tahu kamu suka. Tapi ini kan adalah pacar bapak kamu. Ya udah sekarang kamu ngalah lah. Ini kan hak bapak kamu, dia adalah calon istri bapak Lagian kamu. dia juga sukanya sama bapak kamu. Ya walaupun emang gak pantas ya sama bapak Saya kamu udah ya. capek mas, saya udah capek ngalah terus mas. Asal kamu tahu ya, dulu dia tuh udah ngerebut pacar aku, tau aku udah tunangan sama dia. Ternyata Dedi juga yang ngerebut. Dan sekarang kamu, aku suka sama kamu, kamu juga mau direbut sama Dedi. Udah Bi, itu dulu. Aku percaya dia gak akan kayak gitu lagi kan. Kamu sadar dong, kamu sadar. Aku tuh gak suka sama yang seumuran Abi. Aku tuh trauma. Dia dulu pernah disakitin sama yang Iya, suka. dan kamu tidak bisa memaksakan dia harus suka sama kamu. Aku tuh bingung ya ngejelasin sama kamu ya. Dedi itu, dia dulu playboy. Udah ya, itu masa lalunya, oke? Aku takutnya kamu tuh diguna-guna sama si Dedi. Aku tuh nggak mau kamu tuh jadi korban Dedi lagi. Udah gak usah makin ngawur. Kamu pergi aja deh mendingan. Aku tahu kalau Dedi itu punya orang pintar. Udah cukup ya Abi ya, udah ya. Ini kau pergi, aku sampai kapanpun gak akan suka sama kamu. Saya bingung sih, ini bapaknya punya ajimat apa nih? Punya kekuatan apa, kesaktian apa? Jangan maksa, jangan maksa. Lo nggak bisa maksa, lo udah nggak bisa maksa. Ya, udah. Cuma bukan gitu kak. Aku pengen dia sadar kak. Ya udah. Kalau aku tuh tulus cinta sama Ya, dia. makanya kita juga lagi bantuin dia untuk Ya, nyelidikin ini. lo cinta boleh, tapi kan lo tidak bisa memaksakan orang untuk jatuh cinta sama lo, juga punya perasaan yang sama-sama lo. Tapi kalau kayak gini terus saya kesel mas. Iya, udah gue tahu lo kesel karena berapa kali kan. Udahlah, sekarang lo terima. Gue tahu lo lebih ganteng, lebih muda, jadi lo lebih tua. Tapi kan jadi lo yang menang ya kan, lo yang Mas kalah. yang nyindir saya. Nggak nyindir, ini kenyataan. Jangan kayak gitu dong mas Iya. kalau ngomong. Iya udah, terus gimana? Saya nggak suka dong kalau mas ngomong kayak gitu. Oh ya udah kamu yang lebih ganteng, kamu yang menang ya. Udah mas. Iya, Bukan urusan saya. iya, ampun. Iya. Iya. Sekali lagi aku bilang. Iya sekali. Tadi udah sekali lagi, sekarang masuk banyak berkali-kali. Tadi terakhir tadi udah. Ya, Dia nggak mau mas. iya oke. Aku nggak suka. Oh iya, bapak lu juga gak suka sama gue. Udah, sekarang intinya gini. Sekarang kita mau lanjutin ini nggak? Oh mas, tetap. Secara muka tampang itu kan anaknya jauh di atas rata-rata dibanding bapaknya. Tapi ya mungkin ya kita nggak tahu ya. Itu ialah yang ya ada pepatah mengatakan love is blind, cinta itu buta. Ya itulah mungkin. Oke, sekarang kamu membuktikan bahwa calon suami kamu, Mas Jo ini setia apa tidak? Ya mas, saya mau buktiin juga Ikut mas. sama kita. Kita punya rencana strategi. Kita akan menggoda Dedi, ya. Kita akan jebak, kita akan punya penggoda. Dia terjebak atau tidak, tergoda atau tidak ya. Dan kita mengajak Lia untuk melihat
bagaimana kelakuan calon suaminya Pak Sukijo. Kalau saya sih udah tahu, kita nggak perlu uji, nggak perlu tes, udah pasti dia tergoda, pasti dia playboy. Oke, kita sudah sampai di depan kafenya, seberang situ. Ini apa sih penggodaan-penggodaannya harus gimana? Ya kita punya penggoda, punya agent yang sudah menggoda Pak Sukijo. Dia udah janjian sebelumnya sama Iya, Pak Sukijo. udah telepon-teleponan, udah whatsappan ya kan. Nah, sekarang kita akan tes Iya. nih, kira-kira dia akan tergoda nggak? Kalau emang bener dia setia sama kamu, mau nikahin kamu, harusnya dia nggak tergoda dan kamu harusnya nggak usah takut. Dan kalau begitu, penggoda kita ada di dalam. Dan Kita akan telepon dan kita akan padu. iya, dan penggoda kita siapa? Kayak gini. Oke, Sukma udah di dalam. Sukma, lu tunggu di dalam aja. Oh, dia telepon lo. Oke, angkat. Halo, Pak Sukijo. Iya, aku udah sampai nih. Aku pakai baju hitam ya. Ya, sebentar lagi Pak Sukijo ya, Mas Jolo tuh akan datang ke sini Nggak nemuin mungkin, Mas. Sukma penggoda kita. Kenapa kamu gitu? Gak mungkin datang, Mas Sukijo juga ngapain? Dia gak kalau penggoda lah. Yakin? Ya Yakin. udah kita lihat aja nanti ini. Selamat siang. Benar ini dengan Aura? Oh, betul. Oh, cantik sekali. Tangannya mulus. Tangannya, Mas. Langsung. Iyalah, dibanding tangannya Pak Sukijo ya jauh. Penggoda kita halus, kalau tangannya Sukijo kan kisut. Kok ngatain ke Sukijo sih ya? Lu nggak ngatain, ngomong kenyataan. Jadi dia udah cinta buta banget nih, Mas, sama Iya Mas bener. Sukijo. Ya jangan-jangan memang lo kena pengaruh. Mas tuduh saya dipelet gitu? Enggak kan saya nggak bilang. Saya agak kurang ikhlas sih. Sebutan playboy zaman now tuh jatuh predikatnya kepada Pak Sukijo gitu. Kayak nggak tulus saya nyebutnya, cuman ya ternyata ada di playboy zaman now yang seumur itu ada, masih ada di dunia ini. Silakan duduk. Oh, iya. Dek Aura tinggal di mana? Di perumahan sini di belakang. Oh, iya. Kalau saya, rumah saya itu ya rumahnya bukan satu, sih, kadang di Pondok Indah. Ngurus perusahaan itu tambang batu bara itu. Mas, tolong minuman mas. Minuman sama makanan yang mahal lah pokoknya. Jangan yang murah ya, saya nggak mau. Lu langsung sombong pengusaha kaya raya di negeri ini. Dek Aura ini masih single apa? Sudah punya suami atau sudah apa Kelihatannya. janda? Kelihatannya Mana ya? Kok saya tertarik gitu loh. Apa yang saya lihat lebih parah dibanding 3 bulan yang lalu. Pak Sukijo ini gombalannya lebih profesional sekarang. Saya nggak tahu nih 3 bulan ini dia berguru di mana, di fakultas playboy mana nih. Dari wajahnya, dari tangannya lihat terus lah. Wah, kurang ajar banget sih Mas Jo. Saya dengar, kamu katanya penyanyi dangdut ya? Kok ditanya penyanyi dangdut? Ya bilang aja iya saya penyanyi dangdut. iya betul. Oh, kau masih gadis, apa sudah janda? Sesungguhnya diriku, oh memang sudah janda. Marilah segera kita kawin saja. Marilah segera kita kawin saja. Dia gak pernah kayak gitu apaan sih? Lu nggak pernah nyanyiin kayak dia? Gak pernah nih, ngapain sih? Aduh. Kakanda, jangan duduk begitu. Aku tidak akan mau duduk Iya. sebelum Adinda memberikan jawaban mau jadi istriku apa enggak. Iya, tapi kakanda tunggu di sini dulu. Wah. Oh, dilamar di sini. Dia jago juga ya Iya. ngambil hati perempuan. Lu bilang gini. Ya tapi ada syaratnya. Lu bilang aja mau Lamborghini berlapiskan emas gitu. Kamu mau apa enggak? Mau dong. Mau. Tapi ada syaratnya. Maksudnya apa, Dek? Aku mau Lamborghini berlapis emas. Lamborghini berlapis emas. Jangankan Lamborghini. Setelah kita nikah di Singapura, kita langsung ke Jerman. Jadi pulang bawa jet pribadi. Jetnya itu lapis berlian.
kurang ajar banget sih mas. Udah aja mending kita turun mas, sekarang labrak. Tunggu dulu, ini masih seru nih, masih seru. Dan kamu dulu, mas. Tunggu. Itu udah jelas Ya, buktinya. enggak, ini masih seru nih. Ya, lo gini lagi. Le, mau kemana? Labrak ke dalam situ. Pasik hijau juga diam. Dia bingung, namun dia tetap. Dia kayaknya kaget, syok ngeliat kita, lihat kamera-kamera. Mas ngapain di sini? Mas tadi genit kan sama dia? Aku tadi udah lihat semuanya. Aku sudah bilang kamu gak usah kesini-sini lagi. Mas ngapain tadi pegang-pegang tangan dia? Loh ini pacar saya kok. Saya gak mau lagi sama kamu. Mas ngapain kita sama-sama? Pokoknya kamu bisa minta uang. Bapak ngapain pegang-pegang dia? Mau nyebrang, Pak. Hah? Ngapain, Pak? Ya ini calon istri saya. Salah, dia itu adalah tim kita. Ini Iya. agent kita, Pak. Iya, Bapak sekarang udah Terjebak. Bapak tergoda sama dia. Dia adalah tim kita. Iya, Bapak nggak dapat siapa-siapa kan? Rasain tuh. Hah? Dia berpikir bahwa Sukma ini adalah memang benar-benar wanita yang tulus sama dia. Sampai dia bilang nggak jadi nikah sama klien kita si Lia. Dia nggak tahu kalau si Sukma itu penggoda kita. Dan saat kita bilang kalau Sukma ini adalah bagian dari tim kita, mukanya langsung berubah. Ya sudah, kalau gitu bapak keluar aja. Loh, kenapa emang tempat Bapak ini? Ya. Bukan tempat Bapak kan? Sekarang saya tanya pak, yang Iya. keluar bapak apa saya? Jangan tunggu saya marah ya pak ya. Oke, saya nggak mau keluar ya. Saya ikuti Pak Sukijo. Sampai dia menuju ke rumah yang kemarin lagi. Rumah yang kita lihat kemarin ada ibu-ibu. Dia suapin, ibu-ibunya lagi sakit duduk di kursi roda yang kita sampai sekarang belum tahu itu ibu-ibu siapanya Pak Sukijo. Loh, ini kan balik lagi ke rumah yang kemarin kan? Sekarang kita jadi bisa tahu. Ini rumah istri pertamanya atau rumah ibunya dia nggak mungkin karena umur ibunya lebih muda daripada Pak Sukijo. Tapi dia sering banget loh datang ke sini. Tuh, dia masuk lagi kan? Yang mengejutkan lagi tiba-tiba Abi, anaknya Pak Sukijo, datang ke rumah tersebut. Loh, ada hubungan apa nih? Loh, Abi ngapain masuk ke sini ya? Berarti Abi juga kenal sama perempuan itu. Saya makin nggak ngerti nih. Apa hubungannya Abi dengan wanita tersebut, dengan Pak Sukijo, dengan rumah tersebut? Apa jangan-jangan emang itu istrinya ya? Ibunya Abi, bisa jadi istrinya. Tapi kan dia bilang di kampung, tapi ini kan bukan di kampung. Pak Sukijo terlihat berantem, ribut dengan anaknya Abi di rumah tersebut. Sementara wanita itu hanya diam saja. Karena kita lihat kemarin kan dia tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Abi ribut sama bapaknya kan? Itu masalah cewek yang kemarin kali mas, tuh turun aja mas. Yuk, kita turun yuk. Abi, Mas Jo. Mas, sekarang jelasin siapa ibu ini. Dan disitulah kita baru tahu kalau ternyata wanita yang duduk di kursi roda tersebut, yang sedang sakit tersebut adalah... Sekarang secara jujur ya, saya Iya. katakan. Kalau ibu ini adalah istri saya pertama dari kampung. ibunya Abi. Oh, jadi itu adalah ibunya Abi. Itu adalah istri pertamanya Pak Sukijo yang dibilang lagi sakit. Ibu nggak bisa ngomong? Nggak bisa ngomong? Ibu juga tahu kalau suami ibu juga nikahnya sama pacarnya anak ibu sendiri. Ternyata istri pertama Pak Sukijo itu tahu kalau Pak Sukijo itu menikah lagi dan dia mengizinkan. Namun saya tanya, ibu tahu nggak Pak Sukijo ini menikahi siapa? Aku sakit hati sama Dedi. Makanya kenapa selama ini aku selalu membenci sama Dedi. Karena Dedi udah ngerebut semua tunangan aku. Dia udah ngerebut semua pacar aku. Dan sekarang aku sayang sama dia, Bu. Dan dia mau direbut juga sama Dedi. Syok kan dia saat mendengar suaminya menikahi pacar anaknya sendiri. Mas tuh gak pernah cerita selama ini mas. Ya karena ini semua saya rahasiakan. Mas bilang mas punya istri namanya Tari tapi meninggal. Benar mas? Ya. Tiba-tiba dari luar datanglah seorang wanita dan wanita tersebut Bang, Tari kan? Bentar, ini kan cewek yang kemarin kan, pakai selendang yang sama. Yang kemarin lari kan, Yang di depan kantor sampai loncat itu kan. yang kamu lari, Saya. yang dipanggil sayang, kamu kemarin yang pakai tutup muka ya?
Hah? Dan Mas Uya kenal sama dia? Dia itu adalah klien kita beberapa bulan yang lalu ya, yang bilangnya ya dia ngelaporin bapaknya yang genit, padahal bukan Jadi bapaknya, kita- padahal suaminya. Saya ingat benar mukanya, ini adalah Tari, orang yang pernah menipu saya dulu. Dia dulu jadi klien kita di Playboy Zaman Now, melaporkan katanya bapaknya itu diduga Playboy. Padahal bukan bapaknya, suaminya Pak Sukijo itu. Dan seingat kita dulu, ya, Tari ini sudah diusir oleh Pak Sukijo. Bisa-bisanya Mas bohongin saya ya. Sampai bilang orang lain meninggal. Mas, kenapa sih tega banget bilang aku meninggal? Ya soalnya saya udah gak suka sama kamu. Pak Sukijo juga kelihatan tidak senang dengan kemunculan Tari. Saya berpikir dong, jangan-jangan selama ini yang mengirimkan teror adalah Tari. Kita tanya, teror ini siapa yang ngirim? Di luar dugaan, ternyata yang mengirim teror itu adalah... Jadi selama ini yang neror aku siapa? Aku. Aku dan Tari yang aku. Loh, jadi kamu sekongkol? Iya mas, kita udah sekongkol. Dan ternyata kita baru tahu juga kalau Abi ternyata bersekongkol dengan Tari. Karena saya nggak mau mas kalau dia bisa jatuh pelukannya si Dedi. Dan kamu melakukan itu karena Ya karena aku masih sayang. Dia mau balikan lagi. kita hanya bisa menyimpulkan bahwa memang karisma seseorang itu tidak bisa dilihat dari umur atau penampilan. Ya mungkin orang-orang seperti Pak Sukijo ini memiliki karisma yang bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Oke, saya nggak mau jadi nikah sama Mas dan Bi, maaf, saya nggak cinta sama kamu. Udah. Saya mau udah. Lia, tunggu Lia. Mau ngomong sama saya, Pak? Ya, saya mau ngomong sama dia. Sama saya? Enggak. Sama ini. Mas Uya tolong pergi. Ya itu ya, oke. Mas Uya tolong pergi sekarang. Iya, Sekarang. iya. Mbak, aku minta nomor HP kamu, Mbak. Buat apa, Pak? Siapa tahu saya ada perlu penting, aku minta nomor HP-nya, Pak. Saya nggak bisa ngasih, Pak. Saya ada penting sama kamu. Pak, Siapa tahu saya ada perlu sama kamu ya. Bapak apa sih, Pak? Ini kamu. Mas Uya gimana sih? Lu kelihatan mulai suka loh sama dia. Dari mata lu nggak bisa ketipu loh.